Hai Sobat Mas Gilang, berjumpa lagi dengan saya Saras Putri Utami dalam podcast Rupa Warna, ruang pengetahuan dan wawasan anti narkoba. Nah, buat Sobat Mas Gilang yang belum kenal atau baru saja menonton di episode ketiga ini, tak lupa kita terus informasikan bahwa podcast Rupa Warna sesuai dengan namanya, ruang pengetahuan dan wawasan anti narkoba, diharapkan bisa menjadi sarana berbagi informasi dan juga edukasi khususnya mengenai upaya P4GN. Nah, podcast Rupa Warna ini juga adalah podcast kolaborasi kerjasama antara BNN Kabupaten Magelang dan juga Terminal Tidar Magelang. Jadi saat ini kita ada di studio podcast Terminal Tidar Magelang. Nah, kali ini kita ada di episode ketiga dengan tema Pemuda Hebat Berani Bilang Tidak pada Narkoba. Nah, saat ini kita kedatangan tamu yang spesial ya, teman saya tapi Gen Z. Jadi walaupun saya milenial, teman saya bintang tamu kita kali ini adalah Gen Z yang tentunya keren dan juga bisa jadi influencer ya, menginfluence kita semua untuk bisa punya gaya hidup yang sehat, tentunya tanpa narkoba. Jadi kita sambut, selamat siang Mas Canan. Halo, selamat siang Kak. Ya, Mas Canan atau Hanan ya? Hanan nih. Oh, Mas Hanan ya, ini adalah bebas sih mau manggil apa. Okay. Hanan, Anan. Jadi Mas Hanan ini adalah Mas Duta Wisata dan Kepribadian 2025 Kabupaten Magelang ya? Ya, betul. Oke, gimana Mas Hanan kabarnya? Alhamdulillah baik, apalagi waktu itu dapat kabar kalau harus datang ke sini untuk datang ke studio yang keren ini Kak. Baru pertama kali sih sebenarnya ke sini, terus kayak wah ternyata kok keren banget. Jadi makin semangat buat datang ke sini. Oke, boleh lah ya Mas Hanan, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita pengen kenal dulu nih Mas Hanan ini siapa dan aktivitasnya belakangan ini ngapain aja? Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hanan. Boleh dipanggil Hanan, boleh dipanggil apa aja terserah. Yang penting tetap sesuai dengan Hanan, Anan atau Canan, siapalah senyamanya teman-teman. Saya adalah Duta Wisata Kepribadian, Mas Duta Wisata Kepribadian Kabupaten Magelang tahun 2025. Dan kesibukan saya saat ini pasti saya berada di Masbak Kabupaten Magelang menjalankan tugas untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang, karena saya menjabat di tahun ini bersama angkatan saya di Masbak Pandawa 2025. Dan selain saya mempromosikan pariwisata sebagai duta wisata, saya juga saat ini aktif berkuliah juga Kak. Saya kuliah juga di Universitas Terbuka sebagai jurusan akuntansi. Selain itu juga saya sebagai freelance di Radio Unima FM dan ikut organisasi-organisasi lain. Ya begitulah, aktif kegiatan-kegiatan. Karena sebenarnya ketika saya hidup, ketika saya di rumah sendiri kayak ngerasa gak ada kegiatan, kayaknya kok pengen ya ada kegiatan apa gitu. Ketika udah libur gak ada kegiatan lagi, kok pengen nambah kegiatan lagi ya. Jadi kayak ya udah nambah kegiatan, aktif kegiatan, produktif di kehidupan saya begitu. Ya, jadi sebelum ngobrol seperti ini saya kemarin sempat lihat CV-nya Mas Hanan ya. Itu kayak wah banyak banget activity-nya gitu ya. Dan aktivitasnya tuh bukan aktivitas yang nganggur-nganggur gak jelas gitu ya, tapi ini aktivitas yang benar-benar positif gitu dan bermasyarakat ya, tentunya sering ketemu sama masyarakat, sering ketemu banyak orang, dan tentunya juga kasih manfaat buat orang-orang di sekelilingnya. Nah, selain menjabat sebagai Mas Duta Wisata dan Kepribadian 2025 Kabupaten Magelang, Mas Hanan ini juga sebagai relawan anti narkoba. Jadi kita partneran ya sebenarnya dengan BNN Kabupaten Magelang. Nah, ngomong-ngomong soal duta wisata nih ya. Kalau duta wisata sendiri itu sebenarnya apa sih tugas dan fungsinya? Kadang kan kita orang awam tuh, aku sendiri nih dulu waktu aku masih SMA, kuliah gitu, ketika ada teman aku yang dia adalah duta wisata gitu, kayak rasanya wah keren banget gitu. Kok bisa ya jadi duta wisata? Itu
secara image-nya tuh baik gitu, di tengah-tengah masyarakat tuh baik dan bikin kagum gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pengen tahu lebih dalam lagi, apa sih duta wisata itu dan biasanya aktivitasnya ngapain aja? Oke, terima kasih Kak. Untuk Duta Wisata sendiri, seperti namanya ya, kita adalah Duta Wisata. Itu kita mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang. Tapi gak aja cuma pariwisata, kita juga ada budaya yang ada di Kabupaten Magelang, ada kuliner juga. Jadi kita menarik pariwisatawan, orang-orang yang ada di luar kota Kabupaten Magelang untuk bisa datang ke Kabupaten Magelang untuk bisa menikmati indahnya Kabupaten Magelang. Karena kalau kita lihat Kabupaten Magelang itu banyak banget potensi yang bisa kita datengin. Terlebih juga di situasi sekarang kan kita ngerasa kayak panas gitu Kak, cuaca panas. Di Magelang, di Kabupaten Magelang itu banyak sekali tempat wisata yang bisa menyejukkan kita dan juga hati kita, karena emang keren banget dan indah banget tempat wisata yang ada di Kabupaten Magelang. Tapi selain mempromosikan pariwisata, kita juga aktif untuk berkegiatan-kegiatan sosial. Seperti halnya kita sekarang ini kita mempromosikan bahwasanya di Duta Wisata ini anak-anaknya adalah anak-anak yang memang aktif, produktif dan juga kreatif. Kita di sini menginspirasi remaja, menginspirasi pemuda untuk bisa berkontribusi aktif, untuk bisa mengisi kegiatan-kegiatan mereka dengan positif dan juga bisa memberikan aksi yang nyata untuk memberikan dampak yang baik untuk Kabupaten Magelang. Oke, wah mulia sekali ya tugasnya. Jadi kayaknya buat teman-teman atau sobat Mas Gilang yang saat ini lagi dengerin podcast kita nih, boleh kayaknya follow Instagramnya Mas Hanan ya, karena berdasarkan keterangan tadi tuh Mas Hanan sampaikan kalau mempromosikan tempat-tempat wisata. Jadi teman-teman yang butuh info mungkin ya tentang tempat wisata, kuliner gitu, kayaknya di Instagramnya Mas Hanan ini kayaknya komplit nih. Betul nih ya. Selain Instagram saya nih, boleh follow juga Instagram Mas Mbak Magelang, karena di situ juga kita memberikan informasi terkait pariwisata, memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan apa aja sih yang dilakukan sama Mas Mbak Kabupaten Magelang. Begitu. Oke. Nah, dari segudang aktivitas yang positif, terus prestasi yang dimiliki sama Mas Hanan, juga pekerjaan yang saat ini rutin dilaksanakan, itu kira-kira apa aja sih faktor yang bisa mendukung Mas Hanan ini sehingga bisa jadi seorang Gen Z yang gak cuman keren tapi berprestasi, punya manfaat juga, dan pastinya membanggakan ya buat kita gitu. Nah, apa aja sih kalau boleh tahu faktor pendukungnya gitu, supaya mungkin nanti pemirsa yang menyaksikan tuh juga bisa terinspirasi gitu dari apa yang sudah dikerjakan selama ini oleh Mas Hanan. Oke, terima kasih. Kalau faktornya sih sebenarnya mendukung saya adalah terkait kesadaran diri ya Kak, terkait kesadaran diri. Ketika kita berada di sini, kita pasti sadar bahwa kita nih hidup di dunia itu buat apa gitu. Kita pasti punya tujuan hidup untuk melaksanakan kegiatan di dunia. Nah, saya tuh selalu berpikir ketika saya diem atau saya ngelakuin kegiatan, saya selalu berpikir kayak, aduh, aku tuh sebenarnya di dunia tuh hidup untuk apa sih gitu? Hidup untuk apa sih? Nah, saya selalu berpikir bahwa ketika saya hidup ya untuk berguna untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Dengan cara ya saya aktif dengan kegiatan, aktif untuk melalui kegiatan-kegiatan positif. Selain berguna untuk orang-orang sekitar, saya pun juga berpikir saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Karena ketika kita hidup di dunia hanya let it flow aja dengan kegiatan-kegiatan kita apa adanya gitu, ya udah kita monoton aja. Tapi ketika kita berusaha untuk berada di hal baru yang kegiatan positif, itu akan menambah kredibilitas kita sebagai orang yang tentunya hidup di dunia ini. Terlebih juga ngelihat media sosial saat ini kan sangat gencar ya Kak. Terus ketika kita berada di media sosial seperti itu, ketika kita cuma diam aja, kita akan ketinggalan sama orang-orang lain. Ngikut dengan kehidupan zaman sekarang, kita semakin berkembang. Tapi ketika kita cuma stuck berada di situ, orang lain semakin berkembang, kita cuma diem, yang ada kita ketinggalan nih. Kan kita sebagai masyarakat dari Kabupaten Magelang juga, kita sudah sepantasnya untuk mengikuti zaman, untuk bisa mengembangkan potensi apapun yang ada di Kabupaten Magelang, agar Kabupaten Magelang sendiri bisa terlihat baik, juga terlihat bahwa masyarakatnya nih, remajanya, pemudanya ini berkualitas dan bisa ditunjukkan ke luar daerah juga begitu. Oke, jadi dicatat ya, tadi sih aku menangkap bahwa Mas Hanan ini faktor pendukungnya adalah diantaranya punya motivasi yang kuat, punya tujuan yang jelas dari mungkin sejak
remaja mungkin ya, atau dari kecil mungkin sudah punya cita-cita tertentu, semakin bertumbuh punya tujuan, punya visi yang jelas. Jadi ketika berjalan tahu mau melangkah ke tujuan mana gitu ya. Nah, selain itu juga motivasi untuk membanggakan orang tua gitu ya. Betul. Nah, kalau bagi saya sih salah satu faktor pendukung untuk kita bisa sukses, kita punya kehidupan yang baik, itu salah satunya juga kan kayaknya pertemanan tuh ngaruh juga nggak sih Mas Betul, Hanan? pertemanan juga sangat mempengaruhi lingkungan. Iya. Tentunya kalau boleh tahu nggak pertemanan seperti apa nih yang sudah pernah dijalankan sama Mas Hanan? Maksudnya apakah pertemanan, biasanya kan kita kalau misalnya lihat orang sukses tuh kita lihat siapa aja sih sahabatnya, siapa aja circle-nya. Kalau circle-nya berprestasi semua tuh kayak udah otomatis dia juga akan berprestasi juga. Nah, kalau Mas Hanan sendiri setuju nggak tuh sama pertemanan tuh juga mempengaruhi masa depan kita? Ya, oke. Sangat setuju sih sebenarnya, karena emang sebenarnya dari kecil saya selalu dididik sama orang tua saya untuk pintar untuk memilih teman, karena kita hidup ketika lingkungannya positif itu akan mempengaruhi kita juga, tapi ketika lingkungan negatif juga mempengaruhi kita juga. Dan ketika orang tua saya selalu bilang carilah teman yang memang bisa memberikan dampak yang baik kepada diri kamu, ya saya lakukan. Dan memang selama ini ketika saya dulu SMP, SMA, kuliah, dan juga sekarang udah mulai dunia kerja juga, saya alhamdulillahnya juga mendapatkan teman-teman lingkungan yang positif. Ketika saya sudah tahu arah dari pertemanan ini ke arah yang wah ini kayaknya kok di luar dari hal-hal yang memang positif nih, akan saya kurangin gitu. Lingkungan positif saya selama ini adalah ketika saya ikut organisasi sangat membuat saya mendapatkan lingkungan yang sangat positif, karena di situ anak-anaknya adalah anak-anak yang memang bisa berkembang, anak-anak yang memang mereka punya tujuan untuk mengembangkan potensi diri. Dengan hal itu saya terdorong jadi kayak ini kok orang-orangnya kok pada kayak mau berkembang ya, mereka tuh kok pada mau berpikir kritis ya. Mau gak mau saya akan terbawa dengan arus itu. Organisasi pertama yang saya lakukan untuk mendapatkan circle atau pertemanan yang baik. Selain itu saya mengikuti perlombaan duta juga, ini salah satu lingkungan positif juga. Ketika saya di Masbak Magelang, saya mendapatkan teman-teman yang sangat positif, karena mereka satu sama lain kita tuh bersaing untuk menjadi yang lebih baik tanpa harus menurunkan atau menjatuhkan orang lain. Jadi kita benar-benar positif untuk bisa menjadi yang terbaik di situ. Nah, kalau boleh saya simpulkan ya tadi soal pertemanan itu sama aja gini ya, teman yang jangan bergaul sama teman yang buruk, bergaullah dengan teman yang baik, karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik ya. Jadi kalau misalnya satu circle kita itu orang-orangnya positif, udah otomatis kita juga ikut positif. Tapi kalau circle kita juga memberikan influence yang negatif, walaupun kita positif, lama-kelamaan kita akan tergerus gitu ya. Betul. Nah, berkaitan nih sama tema kita di episode 3 ini ya, pemuda hebat berani bilang tidak pada narkoba. Nah, kalau menurut Mas Hanan sendiri, apa sih definisi atau arti berani menurut Mas Hanan? Oke, kalau menurut saya berani adalah bagaimana kita bisa melangkah ke hal-hal yang memang itu kita merasa benar gitu, yang memang itu hal yang benar. Jadi kita melangkah yang memang kita melawan dari rasa ketakutan kita. Kadang kita berani itu adalah salah satu istilah yang memang kita nggak semua bisa lakukan, Kak. Berani itu, berani adalah istilah yang kita nggak bisa ngelakuin secara kayak oke, aku berani gitu, nggak bisa semuanya bilang berani berkata untuk bilang gitu, untuk berani. Nah, jadi saya rasa berani adalah satu langkah agar kita tuh bisa melakukan hal itu dengan hal yang positif, terutama berani untuk mengatakan tidak sesuai dengan tema kita tadi, Kak. Iya. Berani untuk bilang tidak, kan nggak semuanya sebenarnya bisa untuk mengatakan tidak, nggak semuanya tuh berani. Setuju banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal berani, apalagi berani bilang enggak sama narkoba gitu ya. Pernah nggak sih Mas Hanan itu ada dalam situasi di mana di pertemanan Mas Hanan itu pernah dibujukin untuk melakukan hal-hal negatif nih, menjurusnya sih karena kita lagi ngebahas tentang narkoba ya. Jadi pernah nggak
ada dalam situasi dibujuk untuk pakai narkoba, tapi sebenarnya narkoba itu nggak harus sampai narkoba yang sabu atau misalnya ganja gitu ya, tapi merokok, vape itu juga kan termasuk narkoba ya, dimana mereka adalah bahan adiktif lainnya gitu. Nah, ada nggak pengalaman yang seperti itu? Kalau untuk narkoba sendiri, alhamdulillahnya nggak pernah Kak. Karena saya juga membatasi diri untuk ke lingkungan atau circle yang memang mereka ada arah ke narkoba itu. Jadi alhamdulillahnya memang nggak pernah ada orang yang pernah nawarin nih narkoba atau gimana, nggak pernah, alhamdulillah. Tapi kalau untuk rokok atau vape itu sering, karena memang ya di lingkungan kita rokok atau vape itu sering terjadi juga, bahkan teman dekat saya pun juga mereka merokok, ditawarin sering banget. Ketika ada ditanya penasaran apa enggak, ya pasti penasaran. Semua orang pasti punya ada rasa penasaran akan hal yang belum pernah mereka rasakan. Tapi saya punya prinsip bahwasanya saya tahu gitu resiko apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan hal itu. Ketika saya udah punya prinsip, ya ketika saya bilang enggak, ya enggak gitu. Tapi ketika ditawarin, ya sering pernah gitu. Tapi ya memang itu adalah hal yang bisa kita lawan sih. Kita harus berani untuk bisa mengatakan tidak, karena ketika kita hidup cuman kayak ya udahlah ikut aja, ya udahlah ikut aja, itu akan berdampak buruk juga untuk diri kita. Ketika mungkin rokok, sebenarnya rokok kan adalah hal yang biasa ya Kak di kalangan kita. Bahkan kita nongkrong sama temen, kita lagi kumpul-kumpul sama temen, rokok itu ada di sekeliling kita gitu. Tapi ketika kita punya prinsip kita nggak mau, ya udah teruskan aja, nggak usah yang kayak oke, coba kali ya gitu. Takutnya ketika kita sekali mencoba, itu akan keterusan dan berdampak buruk kepada kedepannya kita, teman-teman. Wah, keren banget. Karena buat Sobat Mas Gilang nih yang belum tahu, jadi ada satu istilah nih ya, satu istilah di mana kita tuh berani bilang enggak sama hal-hal yang negatif. Itu kalau dalam bahasa psikologi itu disebutnya adalah kita punya sikap asertif. Asertif itu adalah kemampuan kita untuk bisa mengatakan apa yang kita mau, apa yang kita nggak mau, tapi tentunya dengan cara yang baik tanpa melukai perasaan orang lain. Nah, itu gampang-gampang susah ya, apalagi kalau kita ada di circle pertemanan kita. Nah, sikap asertif ini itu memang sangat kita perlukan untuk kita bisa membentengi diri kita dari penyalahgunaan narkoba. Jadi kalau di kamusnya BNN ini namanya si asertif ini adalah salah satu dimensi ketahanan diri anti narkoba. Jadi kita itu dituntut untuk bisa bilang enggak pada hal-hal yang negatif, khususnya tentang narkoba seperti itu. Nah, banyak kan ya di antara teman-teman kita, atau mungkin kita sendiri masih sering ngerasa nggak enakan gitu ya sama orang, susah banget bilang enggak gitu. Nanti kalau bilang enggak nanti takutnya nggak enak sama teman gitu. Atau mungkin, tapi pernah nggak sih Mas Hanan tuh merasa, aduh nanti kalau aku nolak, jangan-jangan aku nggak diajak hangout lagi nih sama teman-teman aku, atau jangan-jangan aku nggak dianggap satu circle lagi nih sama teman-teman aku karena aku berani untuk beda, berani untuk bilang enggak gitu. Pernah nggak? Pernah ada pikiran kayak gitu. Itu tergantung dengan bagaimana cara kita untuk menolaknya. Benar kata kakak Jani, sikap asertif ini memang berpengaruh kepada diri kita dan juga lawan bicara kita. Karena di sini kita juga ditekankan bahwa sifat asertif ini bagaimana cara kita bisa menolak dengan juga kita menghargai lawan bicara kita. Jadi imbang antara kita ini tidak pasif ya Kak, tidak pasif kayak kita cuma ngikut aja, dan juga kita tidak tidak agresif untuk melakukan hal itu. Jadi imbang antara tidak agresif dan juga tidak pasif. Jadi di sini yang dimaksud adalah tidak pasif ketika kita ini diajak tapi kita ikut-ikut aja. Nah, agresif ini dimana kita menolak tapi tidak yang menolak marah-marah. Jadi kita imbang, kita menolak dengan bahasa yang memang tetap sopan. Jadi nanti ujungnya adalah ketika kita bisa menolak tanpa harus merasa bersalah ketika kita mengatakan tidak. Dan memang sifat inilah saya terapkan juga dalam kehidupan saya, karena ketika saya mungkin diajak teman saya mungkin ayo ikut ini, hal-hal yang mungkin negatif saya coba tolak, tapi tolaknya tidak yang kayak marah-marah, tidak yang kayak enggak ngapain sih ngajakin aku, tapi nolaknya adalah dengan cara yang sopan juga, kayak enggak lah aku enggak, misal rokok, enggak lah aku enggak ngerokok karena
emang aku nggak ngerokok gitu dengan cara yang sopan. Nah dengan cara hal itu pun ini saya juga masih menjalin hubungan baik dengan teman-teman saya. Ya. Dan menurut saya juga kalau misalnya kita udah ngomong baik-baik ya, nolaknya tuh baik-baik, tapi circle kita atau teman kita itu nggak menerima, mungkin itu pertemanan itu perlu dipertanyakan ya. Karena kalau teman yang baik itu pasti dia akan menghargai apapun keputusan dari temannya, apalagi keputusannya itu ke arah yang positif. Kalau misalnya dia malah marah, mereka malah marah, circle kita marah karena kita menolak untuk nggak merokok atau nggak vape, itu justru dipertanyakan nih, apakah itu pertemanan yang sehat atau pertemanan yang toksik ya nggak sih? Nah, pernah nggak punya pengalaman ada di dalam circle yang toksik? Kalau Mas Hanan sendiri? Kalau saya sendiri circle toksik pernah sih Kak ya. Circle yang dimana kita memang pertemanannya tuh kayak di situ kurang sehat karena saya merasa dia kayak kurang bisa menghargai dari diri kita, kurang bisa untuk menerima ketika kita memberikan saran ataupun kita berbicara memberikan keputusan. Dia tidak yang seperti oke, kita bisa diskusi bersama, menerima juga gitu. Pernah juga berada di lingkungan toksik. Dan sikap saya sih ketika saya punya lingkungan toksik itu sebenarnya banyak hal sih. Saya pikirkan juga bahwasanya ketika saya bertahan di lingkungan itu kira-kira dampak apa sih yang terjadi kepada saya gitu. Terlebih juga kepada kesehatan mental saya juga. Saya jadi nggak bisa untuk memberikan keputusan, tidak bisa punya hak untuk bisa melakukan hal bersama teman-teman saya. Jadi kayak kalau misal berada di lingkungan toksik, ya sebisa mungkin kita keluar dari lingkungan itu. Karena ketika kita hidup lingkungan kita toksik, ya dampaknya buruk banget gitu. Terlebih juga ketika lingkungan kita positif, ya pasti masa depan kita insya Allah positif. Setuju sih ya. Jadi kalau tadi kan toksik nih, berarti lawannya toksik itu ada pertemanan yang sehat. Nah, kalau menurut Mas Hanan sendiri, pertemanan yang sehat menurut Mas Hanan tuh pertemanan yang seperti apa sih? Oke, kalau pertemanan sehat menurut saya sih pertemanan yang memang saling mendukung satu sama lain Kak. Alhamdulillah memang sampai saat ini saya tuh punya teman yang bisa memberikan support satu sama lain. Jadi ketika saya ikut organisasi, ketika saya ikut perlombaan, itu saya selalu menemukan teman di masing-masing kegiatan itu. Contoh halnya saya sekarang juga pernah ikut event di event nasional, waktu itu pemilihan Putra Pariwisata, dan alhamdulillah saya tuh mendapatkan teman dari luar pulau, dari provinsi Bengkulu, dari Jakarta dan sebagainya. Nah di situ kita tuh benar-benar walaupun kita jauh tapi kita saling support satu sama lain. Jadi benar-benar ketika kita ada masalah, ketika kita ada hal yang perlu dibicarakan, kita bisa mendiskusikan satu sama lain, saling membantu, saling mensupport tanpa harus menghakimi. Karena ketika kita berada di teman yang baik, yang saling support gitu, kita akan nyaman dan tentunya bisa memberikan dampak yang baik juga untuk diri kita. Begitu. Oke, jadi pertemanan yang sehat itu yang bisa saling menghargai, saling support juga ya. Tentunya support ke arah-arah yang positif. Dan kalau kita ada di dalam situasi pertemanan yang toksik, kita juga rasa berani itu juga harus ada ya dalam diri kita, betul. Supaya kita bisa berani memutus pertemanan yang memang nggak sehat itu tadi sehat, gitu, betul. Daripada nanti kita sendiri yang kena akibatnya gitu ya. Nanti masa depan kita justru menjadi kurang baik karena kita tetap bertahan di pertemanan yang tidak sehat. Sama aja ya ketika kita sakit nih ya, kalau orang sakit gula gitu, diabetes tuh biasanya kan kalau nggak segera ditangani nanti akan menjalar ke organ-organ yang lain gitu ya. Nah sama aja dengan pertemanan juga seperti itu. Dan kalau tadi Mas Hanan juga bilang untuk merokok, teman-temannya merokok, teman-temannya vape, tapi berani untuk say no buat rokok, buat vape. Kalau di masyarakat kita menormalisasi rokok, kenapa kita juga nggak bisa menormalisasi hidup yang
nggak pakai rokok gitu ya, hidup tanpa rokok atau vape gitu. Karena kan kita juga masing-masing dari diri kita itu punya hak untuk menghirup udara yang bersih. Ya nggak sih? Iya sih Kak, betul. Saya juga kadang ngerasa ini cerita aja dulu pernah waktu kuliah. Sekarang masih kuliah sih sebenarnya. Dulu waktu kuliah kan saya punya teman deket banget ya, teman deket di mana-mana kita bareng terus. Temanku tuh ngerokok gitu. Kadang ketika saya bareng sama teman tuh saya pernah bilang, kalau ngerokok jangan di dekatku dong, aku tuh nggak nyaman ketika ada asap ketika di sebelahku, jadi kayak rasanya nggak nyaman aja gitu. Akhirnya dia ya sadar aja bahwa ketika ngerokok ya nggak di sebelahnya saya. Pernah ada momen dia tuh lagi ngerokok Kak, terus rokoknya tuh saya siram pakai air. Dia marah. Itu ekstrim ya. Contoh ekstrim banget Kak. Contoh sikap yang agresif itu tadi. Agresif. Jadi kayak saya kayak pernah iseng aja gitu, kayak coba deh rokoknya aku siram pakai air. Wah, dia marah, bener-bener marah yang sampai diemin saya berjam-jam gitu. Saya sampai bingung, waduh ini berarti langkah yang saya lakukan salah gitu loh. Jangan sampai kayak membuat dia ngerasa gak nyaman juga gitu loh. Jadi kayak wah ini tindakan yang tidak baik nih, jangan dicontoh ya teman-teman. Ya. Cuman cerita. Jadi tadi kan Mas Hanan punya pengalaman di mana cara komunikasi dia yang agresif tuh ternyata tidak baik juga tidak gitu baik ya. juga. Makanya Mas Hanan pilih cara berkomunikasi yang asertif, di mana kita tetap ngungkapin sih apa yang jadi unek-unek kita gitu ya, ketidaksukaan kita tuh tetap kita ungkapin tapi dengan cara yang sopan. Kalau tadi disiram itu kan ya tidak sopan sih gitu ya. Makanya marah gitu. Tapi kan Mas Hanan ini pandai ya. Artinya bisa belajar dari pengalaman. Jadi untuk hal-hal yang buruk itu kan nggak diulangi lagi di kemudian hari. Betul. Nah, berkaitan juga dengan sikap asertif, mungkin banyak ya dari diri kita, teman-teman di luar sana yang mungkin masih remaja, masih menikmati masa-masa muda, untuk punya sikap asertif itu memang tidaklah mudah gitu ya. Itu sebenarnya bisa kita latih dari hal-hal kecil yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan biasanya kita tuh susah bilang enggaknya tuh karena kita udah overthinking dulu nggak sih? Iya betul. Padahal mungkin kalau kita ngomong dengan cara yang baik tadi, belum tentu juga teman kita akan marah gitu. Betul. Nah, biasanya ketika kita takut untuk bilang enggak itu, biasanya tuh kalau saya perhatikan nih ya, setuju nggak atau Mas Hanan nanti setuju nggak? Biasanya ketika kita ikut arus ke yang negatif, kita nggak bisa bilang enggak tuh biasanya karena kita nggak punya rasa percaya diri gitu. Kita kalau kita percaya diri, kita tahu yang pertama nggak percaya diri, yang kedua kita memandang diri kita itu rendah. Cara kita memandang diri kita itu, kita nggak memandang diri kita itu adalah makhluk Tuhan yang disayang gitu ya, yang berharga, tapi kita justru memandang diri kita rendah. Makanya ketika ada tawaran negatif yang jelas-jelas kita tahu itu tidak baik untuk kesehatan kita, tapi kita tetap lakukan hanya demi menyenangkan teman kita. Nah itu kan ya sayang banget gitu ya. Itu harusnya nggak terjadi gitu. Kalau misalnya kita bisa percaya diri, kita tahu bahwa nilai diri kita itu baik, cara kita memandang diri kita baik. Kalau kita ditinggalin sama teman-teman yang nggak sehat, justru harusnya kita bisa bersyukur ya, dijauhkan dari lingkungan yang tidak baik gitu. Setuju nggak Mas? Setuju. Makanya kayak bener banget kita harus pinter-pinter untuk mengenali diri kita dulu. Karena ketika kita hidup, ketika kita belum kenal siapa kita nggak akan bisa tahu apa yang kita inginkan. Jadi kayak ya udah ikut sana lah, ikut sini lah, kita nggak tahu itu baik untuk kita atau enggak. Bahkan ketika di zaman-zaman anak-anak masih SMP, SMA, itu memang benar-benar lagi mencari jati diri mereka. Mereka belum tahu arahnya tuh kemana gitu. Jadi benar banget ketika kita harus mengenali diri kita tuh mau kemana arahnya, apa yang benar untuk kita, apa yang seharusnya kita dapatkan, itu kita harus tahu dulu. Dan benar kita harus sayang sama diri kita. Iya, betul. Kita harus sayang. Ya benar, kita harus sayang sama diri kita gitu. Justru sebelum kita bisa sayang sama orang lain, harusnya kita bisa sayang sama diri kita sendiri dulu. Nah, terakhir nih ya, ada nggak Mas pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar sana yang tentunya
pengen untuk bisa jadi anak muda yang keren, yang berprestasi, yang bermanfaat buat orang lain, dan pastinya yang tidak menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Oke, kalau pesan dari saya sendiri, kita ketika masih remaja, kita nggak tahu arahnya mau gimana. Bahkan kita tuh kadang nggak tahu mana yang benar dan mana yang baik. Jadi carilah lingkungan yang positif yang ada di sekitar kalian. Ikutilah kegiatan-kegiatan positif, ikutilah organisasi-organisasi. Mungkin ikut organisasi aja kalian pasti merasa kayak, aduh, gimana ya, ikut apa enggak? Itu langkah yang memang sulit sebenarnya untuk ikut organisasi dan perlombaan. Tapi mulailah dari sekarang untuk bisa berani, untuk bisa melangkah lebih jauh lagi ke hal-hal yang positif. Ikut organisasi, ikut perlombaan. Salah satu halnya juga ikut Duta Wisata Kabupaten Magelang. Ini salah satu lingkungan positif yang bisa membuat kamu bisa berkembang di sini. Dengan lingkungan yang positif ini, kamu akan bisa mengerti hal-hal yang ada di luar sana, hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan untuk hal-hal positif. Karena ketika kita nggak ikut organisasi ataupun perlombaan dan sebagainya, kita kurang terbuka juga untuk pemikiran kita. Jadi carilah untuk lingkungan positif agar hidup kita bisa terencana dengan baik. Terlebih juga untuk narkoba ataupun merokok, ketika kamu sekarang tidak melakukan itu, saran dari aku jangan pernah. Buatlah sikap asertif itu melekat di diri kalian, karena itu akan berdampak baik untuk sekarang dan masa yang akan datang. Jadi semangat. Semangat ya buat teman-teman di luar sana untuk kita bisa cari circle pertemanan yang sehat. Tentunya yang jauh dari narkoba. Betul. Baik itu rokok atau vape, iya. kalau bisa ya Kenapa enggak? iya, betul. Nah, sebelum kita closing nih ya, ada trivia quiz. Jadi jawab cepat ya. Oke. Dari 2 pilihan nanti Mas Hanan boleh jawab cepat. Kopi atau matcha? Matcha. Oke, matcha. Matcha ya? Kenapa matcha ya? Padahal suka kopi. Padahal akhir-akhir ini suka kopi. Oke, nggak apa-apa. Kemudian jalan sendirian atau rame-rame? Jalan rame-rame. Jalan rame-rame sama teman-teman yang positif. Kemudian mau di Ayunda atau Raisa? Mau di Ayunda. Oh, mau di Ayunda ya, yang masih muda gitu. Iya. MC atau penyiar radio? Penyiar radio. Penyiar radio. Jadi jangan lupa nanti bisa dengerin Mas Hanan cuap-cuap di mana biasanya Mas? Di Unima FM. Di Unima. FM. Terakhir, lari atau sepeda? Lari. Oke. Terima kasih Mas Hanan untuk waktunya. Kita udah banyak banget ngobrol hari ini. Harapannya obrolan kita nggak cuman berakhir di sini, tapi teman-teman di luar sana bisa merasakan manfaat dari pesan-pesan yang disampaikan oleh Mas Hanan di podcast kita di episode ketiga. Nah, mungkin bisa sampaikan juga untuk Instagramnya biar di follow sama teman-teman. Oke, untuk Instagram saya Muhammad_Hanan CHANAN. Kalau untuk Instagram Mas Mbak Magelang aja, nanti di situ langsung muncul Instagram Mas Mbak Magelang. Oke, nanti di layar juga kita kasih linknya gitu ya. Dan selain follow Mas Hanan, juga IG-nya Duta Wisata Kabupaten bisa Magelang. juga follow Instagramnya BNN di info BNN Kabupaten Magelang. Juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kita di channel BNN Kabupaten Magelang. Nah, Sobat Mas Gilang, sekian untuk podcast kita di episode ketiga kali ini. Sampai jumpa di podcast Rupa Warna di episode selanjutnya. Dan sekali lagi ya, jangan lupa untuk bisa like, komen, dan juga subscribe di YouTube channel kita. Terima kasih, sampai jumpa.